Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak kami sekalian. Marilah kita mulai kegiatan belajar pagi hari ini dengan melantunkan doa di dalam hati kita masing-masing, yang tentunya diawali dengan niat, kebulatan tekad, ya, niat atau kebulatan tekad, kemudian dibarengi dengan doa. Hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-13 bidang studi PKN untuk kelas 12. Anak kami sekalian, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan, ya, bagaimana membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang lewat, ya. Kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan. Karena tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri tidak lain adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Namun demikian, ya, tujuan akhirnya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Namun dalam hal ini ada sisi negatif dan positifnya, ya. Nah, dari judul di atas ada dua hal yang perlu dibicarakan. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Sekali lagi, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Artinya anak kami sekalian, bagaimanapun juga manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah, sejahtera, ya, agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki rasa tanggung jawab di dalam pengembangan dan penerapan iptek itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, dalam pengembangan dan penerapan iptek perlu mengingat akan landasan ideal Pancasila. Kemudian ada pula landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, agar sikap kita tidak terlepas dari hal-hal, ya, yang mengarahkan kita kepada sifat-sifat negatif yang menjauhkan pada Pancasila itu sendiri. Anak kami sekalian, kemajuan ilmu pengetahuan, sekali lagi, ya, pasti ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya, ya. Nah, oleh karena itu, yang kedua, kalau tadi yang pertama sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek, maka yang kedua sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek itu sendiri. Ingat anak kami sekalian, bahwa ilmu pengetahuan, ya, baik pengaruh positif maupun negatifnya, itu menyentuh semua segi kehidupan, ya, menyentuh semua segi kehidupan, baik itu kehidupan beragama, bernegara, pendidikan, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita lihat sifat selektif dan pengaruh iptek itu di berbagai segi kehidupan. Yang pertama, ya, atau A, sikap selektif terhadap pengaruh pengajuan iptek di bidang politik. Kemarin sudah kita bicarakan, ya, pengaruh positif dan negatifnya, ya. Nah, karena kita sudah mengetahui bagaimana pengaruh positif dan negatifnya, maka sikap selektif itu sendiri harus muncul, ya. Sangat banyak ideologi di muka bumi ini, dan hampir setiap negara
memiliki ideologi yang berbeda. Ya, memiliki ideologi atau dasar negara yang berbeda. Beda pula halnya dengan Indonesia. Ideologi kita itu jelas, ya, jelas tertumpu pada Pancasila itu sendiri. Nah, itu yang pertama, ya. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Kemudian, sekarang ini era keterbukaan, ya, era keterbukaan, informasi begitu luas, informasi begitu mudah didapat, jadi tidak ada hal-hal yang perlu disembunyikan, ya. Nah, sehingga terhadap pengaruh baik positif maupun negatif itu juga sangat cepat terjadi dalam kehidupan kita saat ini, ya. Nah, jadi di negara-negara lain misalnya, ya, ada negara yang berlandaskan pada liberalisme, kebebasan, ya. Ada lagi komunisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, ya. Nah, ini sekarang, ya, ini sekarang, ya, adalah situasi yang sangat peka dalam kehidupan, ya, terutama dalam kehidupan sebagai satu negara yang berhubungan dengan negara lain. Sekali lagi, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Kalau dulu kita mengenal, ya, meminjam uang di BRI, itu hanya dalam skala sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau sudah sifatnya internasional, kita akan mengenal yang namanya IMF, Intermonetary Fund, lembaga keuangan internasional. Nah, kalau sudah seperti ini berarti antar negara, satu negara dengan negara lain. Kalau tadi kita mengenal BRI, berarti bangsa Indonesia dalam satu negaranya, ya. Nah, hal-hal yang sudah kita lihat yang berhubungan dengan bidang ekonomi ini, seperti yang kita bilang tadi, IMF, Intermonetary Fund, ini bisa kita ketahui, ya, pada saat resesi yang terjadi pada tahun 1998. IMF mengucurkan pinjaman dana. Tapi apa yang kita lihat dari pinjaman dana itu, IMF sudah mengacak-acak ekonomi negara kita, ya, mengacak-acak ekonomi negara kita. Mereka ikut campur. Itu yang menjadi, ya, yang menjadi dasar bagi mereka. Indonesia boleh dicairkan pinjamannya asal mereka mengikuti cara-cara mereka. Tentu saja cara-cara mereka itu bagaimana agar mereka mendapatkan keuntungan lebih besar, ya. Dan yang tidak disadari itu bisa menghancurkan negara kita sendiri. Kemudian yang ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh pengajian iptek di bidang sosial budaya. Ya, anak kami sekalian, ya, sekarang ini menjajah manusia, menjajah suatu bangsa. Caranya tidak seperti dulu. Kalau dulu bangsa Belanda menjajah Indonesia, itu dengan menjajah fisiknya. Tapi kalau sekarang, ya, suatu bangsa menjajah bangsa lain dengan cara budayanya, dengan cara sosial budayanya. Contoh, ya, pakaian. Belum tentu pakaian orang-orang luar negeri sana sesuai dengan budaya kita. Nah, tapi dengan cara demikian kita akan bisa menjadi seperti mereka. Dengan cara bagaimana? Ya, bentuk pakaian yang cocok dengan mereka dimasukkan ke dalam negara kita. Akhirnya apa?
akhirnya secara pelan-pelan kita akan menjadi mirip seperti mereka. Ya, bangsa Indonesia, bangsa Timur adalah bangsa yang masih mengenal budaya berpakaian yang tertutup. Pilihan bagaimana orang-orang Barat, ya, mereka pada saat tertentu berpakaian bagus, tapi pada saat tertentu juga mereka berpakaian minim, yang tentunya dalam hal ini tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Ya, itulah anak-anak sekalian yang bisa saya jelaskan. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan bertemu kembali insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita dapat bertemu kembali. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.